Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari demi hari, bahkan saat kita mungkin tidak merasa kehadiran Tuhan, Dia tetap Allah yang hadir. Pagi hari ini kita mengkondisikan kembali hal-hal yang selama ini kita telah lakukan dalam ibadah. Pada pekan yang pertama dalam setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Karena new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu tidak menghalangi kita untuk melakukan semua kegiatan. Karena hidup harus berjalan. Persekutuan dan ibadah kita kepada Tuhan, kepada sesama juga harus berjalan. Tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, sering cuci tangan, memecah diri dari kerumunan dan sebagainya. Sehingga selama kita mengikuti hal seperti itu dan menjaga kesehatan tubuh kita, maka Tuhan pasti menolong kita sekalian, menolong bangsa kita juga. Jadi perjamuan kudus itu penting meskipun kita tidak memiliki momentum khusus, karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26, 27 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ketika kita terus makan dan minum dari persekutuan ini di dalam tubuh dan darahnya, karenanya ayat 27 berkata, barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, seandainya tidak sempat mengambil hosti, Bapak Ibu bisa menggunakan sirup, bisa menggunakan roti, karena itu lambang dari tubuh dan darah Yesus. Tetapi yang jauh lebih penting adalah sikap hati untuk menghormati, meskipun yang dipegang adalah roti biasa, meskipun yang dipegang adalah sirup atau bahkan juga mungkin air teh dan sebagainya. Jadi hati kita biar tertuju kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menikmati persekutuan. Sesudah kita memuji menyembah Tuhan, kita juga nanti akan makan minum dari perjamuan kudus. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang seringkali menjadi ingatan tatkala kita makan dan minum roti perjamuan ini. Saya mengutip dari Markus pasal 13 ayat 34, kita baca sama-sama. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah tangisan. Satu dari 7 kata terakhir yang Yesus ucapkan. Sangat jelas. Komunitas sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat itu mengalami perpisahan. Yesus dengan jelas sebagai Allah dalam rupa manusia berkata kepada Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah teriakan kepedihan. Kita mungkin sulit merasakannya kalau kita belum pernah mengalami perpisahan yang memecahkan hati kita, membelah jiwa kita. Orang berkata belahan jiwa, soulmate, ketika berpisah secara permanen ataupun untuk beberapa waktu. Beberapa orang seringkali tidak mampu untuk menghadapi dalam waktu beberapa saat. Waktu Yesus menanggung dosa kita dan dosa seisi dunia, Dia harus menjadi terkutuk karena kita. Bukan karena apa yang Dia lakukan sehingga Allah meninggalkan Dia, tetapi karena Dia mau menanggung dosa-dosa kita. Manusialah yang harusnya terpisah dari Allah.
Dan Yesus mengambil tempat manusia yang berdosa itu. Ada beberapa hal yang dari sini kita bisa melihat. Seperti Kristus yang terpisah dari Bapa. Dan itu sebuah penderitaan yang maha berat. Maka kita dapati beberapa kebenaran. Yang pertama, bahwa pencobaan yang paling berat, yang paling sulit yang manusia sering hadapi adalah beberapa hal. Jika kita tidak tahu, tidak dapat memahami, tidak mengerti tujuan dari pencobaan. Minggu kemarin kalau Bapak Ibu ingat, penginjil Sundar Singh ketika berjalan mendaki Himalaya di tengah tumpukan salju yang tebal, dia menolong seseorang yang tergeletak. Itu sungguh membebani dia. Temannya yang seperjalanan meninggalkan beban itu. Tapi dia akhirnya melakukan sebuah upaya. Meskipun itu sangat berat bagi dia. Tetapi beban itu ternyata menghangatkan tubuhnya. Beban itu sesungguhnya menyelamatkan mereka berdua. Kadang-kadang kita tidak mengerti ketika Allah mengizinkan masalah dan pencobaan. Kita tidak tahu tujuannya, sehingga kita hanya melihat sebatas mata, sebatas perasaan kita saat mengalaminya. Maka Yakobus pasal 1 berkata supaya kita mengerti dan kemudian kita bisa berbahagia. Kenapa? Karena kita tahu ujung atau akhir hasil dari pencobaan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita tidak mengerti apa yang terjadi, ya, karena tidak memahami. Rasul Petrus katakan seperti sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesungguhnya itu perjalanan hidup yang normal. Osmani menulis buku yang disebut kekristenan yang normal. Ternyata kekristenan yang normal bukanlah kekristenan yang lancar, yang tanpa beban, tanpa masalah. Kekristenan yang normal justru harus pikul salib, menyangkal diri, dan mungkin merelakan diri untuk diperlakukan oleh dunia secara tidak adil seperti Kristus diperlakukan oleh orang-orang yang beragama. Apa yang dianggap dunia tidak normal karena penuh dengan penderitaan. Tetapi di dalam Kristus penderitaan dipakai oleh Tuhan, pencobaan diizinkan dan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk watak Kristus yang baru bisa muncul tatkala kita mengalami kesulitan. Anda lihat banyak barang, banyak benda yang ketika harus dipres atau ditekan dalam tekanan yang sangat tinggi baru menghasilkan sesuatu yang berguna. Kalau kita mengkonsumsi minyak, apapun jenisnya, biasanya dia harus mengalami proses pemerasan dengan tekanan yang tinggi. Dulu juga ada sebuah teknologi yang waktu mungkin tahun-tahun 80-an dianggap canggih. Mengambil sisa minyak di sumur-sumur yang dianggap tua, tapi dengan tekanan uap yang lebih tinggi lagi, maka kemudian keluar minyak bumi itu. Sesuatu yang seringkali menjadi tekanan yang kuat dan berat, menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai. Hal yang kedua, kita ketika tidak menyadari bahwa Allah ada di balik dari ujian itu. Banyak orang-orang yang mengalami ujian menganggap seolah-olah hanya ujian saja. Dia dan ujian itu, dia dan pencobaan itu. Tapi dia lupa bahwa ada Allah yang mengizinkan dan bahkan merancang supaya melalui ujian itu rencana dan tujuannya tergenapi. Yakinkan diri kita masing-masing bahwa di balik dari pencobaan dan ujian itu ada tangan Allah yang bekerja. Dia bukan Allah yang jahat. Dia bukan Allah yang mengizinkan ujian untuk menghancurkan kita. Di tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, ujian untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Meskipun iblis seringkali menyimpangkan ujian menjadi sebuah cara untuk menghancurkan iman, menghancurkan pengharapan, sukacita, dan semua yang ada dalam hidup seseorang. Tetapi Allah tidak merancang itu. Jadi kalau ada pembelokan,
Bukan berarti Allah salah dalam mengizinkan pencobaan dan ujian yang kita hadapi sehari-hari. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang hebat, yang disebut tokoh Alkitab, orang-orang yang dipilih untuk tujuan tertentu. Ada istilah yang orang berkata pengalaman padang belantara. Israel diproses selama 40 tahun untuk mendapatkan negeri perjanjian. Padang belantara sebuah kiasan, sebuah fase, sebuah perjalanan, sebuah situasi kehidupan yang orang sering alami. Ada kegersangan, ada kekeringan, ada panas terik, ada dingin yang ekstrim pada waktu malam. Tetapi di situ juga ada keajaiban yang setiap pagi terjadi. Selama 40 tahun Alkitab mencatat di padang belantara yang gersang itu, Allah memelihara umatnya dan tidak ada satu yang kekurangan. Tidak ada penyakit. Karena dari apa yang Allah beri, memenuhi semua nutrisi, kebutuhan anak-anak, orang dewasa, sampai yang lanjut usia. Bahkan jika ada balita pun, mereka terpenuhi dengan satu yang disebut makanan dari sorga. Semua sudah komplit. Kalau sekarang kita lihat ini ada makanan cocok untuk bayi. Ini makanan tidak cocok untuk bayi. Ini susu atau apa suplemen yang cocok untuk orang tua. Dan tidak cocok untuk orang muda. Ini cocok untuk wanita hamil, tapi tidak cocok untuk orang lain dan seterusnya. Apapun maksudnya. Karena itu bisnis, tersegmentasi. Mana roti yang turun dari sorga cukup buat semua. Bukankah itu sebuah keajaiban? Di tengah padang belantara. Yang mereka tidak akan pernah temukan lagi waktu mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Allah memberi mereka makanan yang cukup untuk semua orang. Waktu panas terik membakar, Allah memberikan tudung awan yang sangat lebar. Sehingga di perkemahan atau waktu kalau mereka berjalan, mereka tidak tersengat oleh sinar matahari yang panas. Dan waktu malam, tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang menghangatkan. Jika terlalu panas, Allah menudungi mereka sehingga tidak tersengat matahari. Jika cuaca sangat dingin, Allah mengubahnya menjadi terang yang menghangatkan. Kedahsyatan, keajaiban setiap hari selama 40 tahun. Meskipun di padang belantara, ada banyak hal yang mereka tidak bisa dapatkan. Mereka tidak bisa makan bawang ini, bawang itu, dan sebagainya seperti di Mesir. Situasi berbeda. Sulit, keras, ganas. Ada ular kalajengking yang bisa membunuh mereka. Tetapi selama mereka berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan, Allah menjagai mereka. Jadi pengalaman padang belantara bicara tentang suasana, situasi, keadaan yang orang alami, yang mungkin sukar dan sulit. Tetapi mari kita meneliti dan merenungkan, di tengah kesulitan itu juga ada keajaiban pertolongan Tuhan. Kalau masa pandemi ini dianggap masa padang belantara, kita juga bisa berkata, toh kita masih dipelihara, toh kita masih bisa hidup, toh banyak hal yang masih bisa berjalan, masih ada sukacita, masih ada keselamatan, dan seterusnya. Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan. Karena kita ada dalam suasana padang belantara. Orang juga mengatakan itu pengalaman zigzag. Ziklag maksud saya. Zigzag itu. Ziklag itu sebuah tempat di mana Daud meninggalkan para wanita dan anak-anak, dan kemudian mereka para pria dan semua pasukannya pergi ke tempat-tempat yang lain. Dalam zaman seperti itu, mereka menjaga diri dari serangan musuh-musuh mereka. Sehingga peperangan adalah sesuatu yang menjadi kegiatan harian. Ketika mereka mengalahkan banyak tempat, di perkemahan di mana anak-anak dan wanita tidak terjaga oleh pasukan yang cukup, di bumi hanguskan. Dan anak-anak mereka dibawa oleh orang Amalek. Dalam keadaan setelah letih peperangan,
Situasi ini membuat Daud putus asa. Pasukan yang menyertainya juga mengalami depresi yang begitu kuat. Karena anak-anak dan istri mereka dibawa lari semuanya dan harta benda mereka. Ini situasi yang berat. Daud mengalami tekanan yang hebat. Anggota pasukannya juga mengalami, sehingga ada kisah bagaimana mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Daud. Mereka bersiap melemparkan batu kepada Daud sebagai tanda pemberontakan. Dalam situasi yang sulit, ada orang-orang yang memberontak. Dalam situasi yang sulit, justru ada orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk membuat situasi lebih rumit lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Daud tidak bisa menjanjikan keselamatan bagi keluarganya, meskipun dia mungkin bisa berjalan dalam kemenangan. Untuk apa kami menang kalau anak istri kami ditawan dan mungkin binasa? Di keadaan genting seperti ini, Alkitab berkata Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Waktu Daud menguatkan hatinya, menguatkan imannya kepada Tuhan, semua orang di bawah kepemimpinannya terinspirasi, terdorong. Sehingga tadi yang tadi mau membunuh Daud, sekarang berbalik tetap mengikuti Daud. Situasi seperti ini dapat kita alami, keadaan-keadaan kritis di mana seharusnya orang di dekat Anda menolong Anda, membantu, tetapi bisa terjadi justru mereka yang menjadi ujung tombak dari duri-duri tajam itu. Kalau Anda salah bertindak, hancur. Karena Daud seorang diri dan semua orang sudah terhasut untuk melawan dia. Satu-satunya jalan adalah mencari Tuhan. Siklak adalah pengalaman ketika Anda dalam depresi yang berat. Tidak ada harapan, tapi masih ada satu pertolongan dari Tuhan. Kadang kita mengalami seperti itu. Ingat, kalau situasinya seperti itu, Anda tidak bisa mengharap orang mendukung dan menolong saudara. Pandang dan berseru kepada Tuhan. Yang paham katakan amin, saudara. Itu atau hari-hari kekeringan rohani. Di masa tertentu dalam masa mudanya penginjil Billy Graham pernah menulis surat kepada ibunya dan berkata, aku mengalami keadaan yang sangat berat. Aku berdoa tetapi sorga sepertinya menjadi sebuah langit tembaga di mana doa saya tidak sampai. Allah sepertinya begitu jauh. Pernahkah kita merasakan kekeringan rohani? Pernahkah kita merasa Allah begitu jauh dan tidak ada sesuatu yang menggairahkan roh kita? Tidak ada sesuatu yang menggelorakan jiwa kita. Di saat seperti itu, situasi yang bisa membuat orang kehilangan iman. Apakah hanya Billy Graham mengalaminya? Elia yang baru saja mengalahkan 450 nabi-nabi palsu, yang baru saja oleh doanya membuat langit yang sudah tidak hujan selama 3,5 tahun mengeluarkan hujan yang lebat, baru saja mengalami kebangunan rohani, baru saja mendoakan sesuatu yang ajaib dan dahsyat, sehingga setelah 3,5 tahun tidak ada hujan, hujan turun dengan lebat. Tapi setelah itu dia mengalami kekosongan. Dia mengalami perasaan tidak berguna. Sampai dia berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati saja. Ambil saja nyawaku Tuhan. Untungnya dia tidak bunuh diri. Tapi dia berkata, aku gak berguna. Ambil saja. Setelah melakukan perkara yang hebat dan besar, seseorang bisa mengalami kekeringan rohani. Kalau Anda tidak bersekutu dengan Tuhan, kering rohani, normal. Yohanes 15 berkata kita adalah carang, ranting. Kalau Anda tidak melekat pada pokok anggur dan Anda kering, normal. Karena Anda memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ketika Anda menghentikan doamu, bacaan Alkitabmu, merenungkan firman dan melakukannya, Anda merasa kering rohani, normal. Dan itulah yang akan terjadi.
Ranting itu akan kering, layu, dan kemudian mati. Tapi yang kita bicarakan bukan ketika seseorang melepaskan diri dari Tuhan. Bukan ketika seorang meninggalkan dan menghentikan kegiatan rohaninya. Bukan ketika dia menghentikan doa-doanya, pembacaan-pembacaan dan renungan firman Allah. Bukan. Kekeringan rohani adalah ketika dia terus melakukannya, tetapi suasananya sangat berbeda. Jadi itu dua hal yang berbeda. Anda mungkin masih seperti cabang dan ranting yang melekat, tetapi aliran kehidupan itu seperti tidak terasa. Tapi sekali lagi, itu cuma perasaan. Karena Allah tidak bisa dideteksi dengan perasaan dalam situasi tertentu, atau situasi kita kadang-kadang memang tidak mampu, meskipun Allah adalah Allah yang sangat baik, yang maha hadir. Malam yang gelap bagi jiwa, itu situasi yang sulit. Dalam kegelapan semuanya sama. Tidak ada sinar cerah, berjalan dalam lorong waktu yang gelap. Pertolongan sepertinya tidak nampak. Keajaiban juga semakin jauh. Itu situasi yang sulit. Itu yang kita mau bahas. Nah, awan gelap hampir selalu menutupi pandangan mata kita, sehingga kita tidak mampu memandang Allah yang maha kuasa. Yang kita cuma lihat persoalan, dan persoalan. Allah yang maha hadir tidak bisa kita yakini. Allah yang maha kuasa itu tidak bisa kita lihat, meskipun dia tetap bersemayam di tahtanya. Ketika Allah tidak menjawab doamu untuk beberapa saat, dia tetap Allah yang bersemayam. Tetapi penundaan doa-doamu membuat engkau tidak mampu melihat Allah bertahta dalam kuasa dan kemuliaannya. Ingatlah, dia tetap Allah yang nyata, meskipun kita tidak dapat melihat dan merasakannya. Yang paham katakan amin. Dia tetap Allah yang nyata. Dia berkuasa, dia bertahta, dia berdaulat atas hidupmu dan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Meskipun kita tidak bisa melihatnya untuk sesaat, meskipun kita tidak bisa merasakannya sesaat, karena kita sedang mengalami malam kegelapan bagi jiwa, kita sedang mengalami kekeringan rohani, kita sedang ada di dalam suasana siklak, kita sedang ada di padang belantara, tetapi dia tetap Allah yang nyata. Bedakan dua hal ini. Kemahahadiran Allah, Allah yang omnipresence, itu berbeda dengan perwujudan dari kehadiran Allah. Kalau Allah tidak hadir dalam persekutuan ini, seandainya, dia tetap Allah yang maha hadir. Ketika Anda berlutut di rumah bersama keluarga dan Allah tidak hadir di situ, sekiranya dia tetap Allah yang maha hadir di seluruh muka bumi. Paham maksudnya saudara? Ketika Anda tidak merasa dalam doa, bukan berarti Allah tidak maha hadir. Dia tetap Allah yang maha hadir. Beberapa orang, sebagian orang tertanam sebuah ajaran dangkal. Kalau kita tidak merasa tidak ada Allah di sini. Kalau Anda menyanyi memuji Tuhan dan tidak merasakan sesuatu yang menggetarkan jiwamu, Tuhan tidak ada di situ pagi itu atau malam itu. Allah adalah Allah yang maha hadir, meskipun kita tidak mampu mendeteksi dan merasa kehadirannya. Perwujudan kehadiran Allah beda dengan kemahahadiran Dia. Sebab Allah maha hadir itu adalah fakta. Perwujudan kehadiran Allah, entahkah begitu atau apa saja, seringkali merupakan perasaan kita saja. Dan perasaan kita bisa berubah. Kadang-kadang kita di tengah suasana yang senang, tiba-tiba dengar sebuah berita yang tidak mengenakkan, kita langsung berhenti makan. Betul? Padahal kita sedang menghadapi pesta,
resepsi ucapan syukur, ulang tahun dan sebagainya, atau ketika kita sudah masak payah-payah, kita mau menikmati makanan yang sudah selama seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan kita nggak menikmatinya. Waktu kita mau makan atau di tengah kita makan, ada sebuah berita, dan berita itu sangat tidak mengenakkan. Masih selera makan? Sebagian orang akan terganggu, dan orang berkata, stop dulu. Hatiku sudah nggak enak. Paham maksud saya Bapak Ibu? Perasaan kita bisa berubah. 1 menit yang lalu kita masih menyanyi bersuka cita. Tapi 1 menit kemudian kita bisa berubah. Perasaan adalah seperti awan yang bergerak kemana angin mengembusnya. Jangan hidup dengan perasaan. Sebab perasaan akan membuat Anda menjadi orang yang tidak pernah punya prinsip. Kalau itu intuisi yang tajam, boleh. Itu harus diuji dan dilatih. Kalau semata-mata perasaan, perasaan kita seringkali menyesatkan kita. Kita berpikir tidak ada Allah di sini. Tetapi sesungguhnya Dia Allah yang Maha Hadir. Allah selalu ada, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Kalau kita baca Mazmur pasal 23, ayat pertama sampai ayat-ayat berikutnya, tatkala kita sampai pada kalimat yang berkata, Dia menyertai ketika aku berjalan di lembah berbayang maut. Di situ tidak ada tangan dan dekapan pelukan Allah lagi. Beda dengan ayat-ayat sebelumnya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku, membimbing aku. Tetapi sampai pada situasi yang justru dia sangat merasakan, sangat membutuhkan kehadiran Allah. Di situ tidak ada tangan dan pelukan bimbingan Tuhan yang nyata. Di situ cuma sampai pada kalimat, Dia menyertai aku, gadamu dan tongkatmu. Bukan tangan Tuhan lagi. Waktu kita mengalami hal yang sulit, Tuhan ingin kita tetap bersandar kepada Dia. Kehadirannya terlalu besar dan terlalu dahsyat untuk mampu kita ukur dengan emosi dan perasaan kita. Satu waktu ada orang mengirim video di mana di sebuah komunitas orang yang berbahasa Inggris tapi dengan dialek yang agak aneh. Seorang yang merasa terpelajar, dia berkata, kau baca apa itu? Baca Alkitab. Emang ada Tuhan? Kau bisa merasakan kehadiran Tuhan? Anak-anak kecil dan remaja itu berkata, kami tidak bisa merasakannya. Tapi kemudian ada anak kecil yang nyeletuk. Kau bisa lihat otakmu? Engkau ada otakmu, sir? Tuhan ada otak? Ada katanya, bisa lihat? Gak bisa, karena Tuhan gak bisa lihat otakmu, Tuhan gak ada otak katanya. Semua begitu. Jadi itu dialog kecil, tetapi justru hal-hal yang bisa membuat orang yang berpikir sangat logika kemudian menghadapi argumen yang kuat. Sesuatu yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Itu poinnya. Yang kedua, mengapa Allah seringkali dalam situasi yang kita sangat butuhkan, seperti Mazmur 23 tadi yang maksudnya. Kalau kita baca Mazmur 23 tadi, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di saat dia berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang dibayang-bayangi kematian, di situ Tuhan beserta dengan dia. Dia berkata, gadamu dan tongkatmu. Di tangan gembala, gada itu adalah senjata untuk menghalau kalau ada binatang buas. Tongkat itu juga dipakai untuk menuntun. Dan kalau ada domba yang keluar, ujung tongkat itu bisa dipakai untuk menarik kembali. Tapi kalau ada domba yang nakal, tongkat itu juga dipakai Tuhan untuk mendidik domba-domba yang nakal.
Tapi sebetulnya gada dan tongkat itu disediakan oleh gembala untuk menghalau kalau ada musuh datang untuk membinasakan kawanan domba. Waktu kita merasa sangat membutuhkan Allah, seringkali justru Allah terasa begitu jauh. Entahkah Siklak, entahkah padang belantara, atau malam yang gelap bagi rohani kita, atau kekeringan rohani, saat seperti itu kita bisa merasakannya. Saya ingin kita memahami bahwa tingkat penyembahan kita yang terdalam, bukanlah kita bisa menyanyi. Atau orang mungkin berglosolalia, atau senolalia. Bahasa roh dan bahasa lidah. Tetapi memuji Allah dan berserah diri kepadanya, meskipun Anda menderita. Anda tetap mengucap syukur dan berkata, Tuhan Engkau baik. Sungguh pun engkau sedang menderita. Itulah penyembahan yang indah. Bukan sekedar sebuah lantunan irama. Bukan sekedar sebuah ucapan kosong. Tapi waktu engkau menderita, engkau bisa berkata, Tuhan engkau baik. Dan aku tetap mengasihi dan menghormati engkau. Engkau tetap menyerahkan dirimu, meskipun engkau merasa Allah sepertinya begitu jauh untuk menuntun engkau. Dan mengucap syukur pada saat engkau mengalami pencobaan. Itu sebuah ucapan syukur yang sangat berharga. Jauh lebih bernilai ketika Anda menyanyi 1 jam dalam sukacita, dibandingkan mungkin 10 menit dalam kesusahan, dalam penderitaan. 1-2 jam ketika Anda senang, ketika semua berjalan baik, itu tidak masalah, itu juga baik. Tapi kalau kita bertanya mana yang lebih berkualitas, mana yang lebih dalam, mana yang lebih menggetarkan Allah, adalah ketika Anda dalam penderitaan, Anda mengucap syukur dan memuji Tuhan. Ketika Anda mengharapkan dan mempersiapkan yang baik, tetapi hasilnya tetap buruk, Anda tetap menghormati Tuhan dan mengucap syukur. Dan Anda tetap mengasihi Dia, meskipun Dia tidak terasa dekat. Kadang-kadang kita merasa kita ingin berdoa dan Allah ada di sebelah kita. Tapi saat Anda tidak merasakan seperti itu, tetaplah mengasihi Dia. Yang kedua, hubungan persahabatan seringkali diuji melalui perpisahan dan berdiam. Hubungan yang kuat dan sehat seringkali melalui masa-masa seperti ini. Orang tua yang baik juga tidak jarang melatih anaknya untuk tidak selalu menjawab ketika anaknya memanggil. Untuk tidak selalu memberi apa yang diminta oleh anak, supaya dia tahu tentang hidupnya. Kadang-kadang kita punya pertemanan, bukan karena tiap hari ngobrol. Karena tidak semua orang, karena orang punya watak berbeda-beda. Ada orang yang mungkin orang-orang sanguin, atau orang yang berwarna ungu. Nature-nya adalah orang yang senang ngobrol. Apa saja diobrolin. Tapi ada orang yang punya nature mungkin flegmatik, atau berwarna ungu. Orang-orang seperti ini atau orang yang berwarna hijau karakternya, dia lebih diam. Dia bisa bertemu dengan beberapa orang tetapi kemudian selesai. Tapi apakah orang-orang seperti ini tidak bisa mengekspresikan kasihnya, kehangatannya? Mungkin tidak sehebat orang yang berwarna kuning atau sanguin, tetapi dia juga bisa melakukannya. Orang-orang timur seringkali tidak terbiasa mengekspresikan saya cinta kepadamu, ya kan? Tapi orang-orang barat biasa, dikit-dikit I love you. Kata yang sama juga dia lihat ketika anjingnya main, I love you katanya. Ya kan, lihat kucingnya juga dia sayang dan berkata, I love you. Orang timur seringkali jarang mengungkapkan dengan leluasa atau lebih leluasa. Setiap hubungan meliputi saat-saat dekat dan saat jauh. Dan waktu kita terasa jauh, atau Allah yang menjauh, bukan kita yang menjauh, Allah yang menjauh, seluruh konteks
Kebenaran yang kita pelajari pagi ini bukan adalah saat Anda memilih untuk menjauh. Tapi kita sedang bicara Anda seperti pohon, ranting yang tertanam pada pohon anggur yang benar, tapi Anda mengalami saat-saat yang sulit. Kalau Anda menjauh, Anda akan mengalami banyak yang sulit. Semakin jauh dari Allah, semakin lama Anda menjauh dari Allah, semakin sulit untuk kembali. Saya tidak sedang bicara dalam konteks itu. Tapi pagi ini kita sedang membahas orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Orang yang terus melakukan apa yang dia ingin kerjakan. Dan apa yang baik. Tetapi dia bisa merasa Allah itu jauh dan seterusnya. Jadi jangan terbalik. Bukan inisiatifnya untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya sedang menjauh dari hidupmu. Yang ketiga, untuk mendewasakan persahabatan dengan engkau. Orang yang dewasa beda dengan orang yang berteman secara kekanak-kanaan. Orang dewasa tidak akan menuntut. Sampai pada sebuah cerita yang orang sering berkata, aku mengasihimu dan tetap akan mengasihimu walaupun kita tidak menjadi suami istri. Seumpama begitu. Anda pernah membayangkan orang-orang bisa mengeluarkan kalimat seperti itu? Saya tetap mengasihi dan menghormatimu sebagai saudara meskipun kita tidak menjadi suami istri. Tapi ada orang ketika keinginannya tidak tercapai, dia membenci. Anak Daud dari ibu yang berbeda, satu hari mengambil anak Daud dari ibu yang berbeda. Dan ketika begitu kuat dorongan cintanya, tetapi kemudian berubah menjadi kebencian. Sehingga orang berkata, cinta yang meluap menggelora bisa berujung kepada kebencian yang meluap juga. Aneh. Cinta yang sejati tidak akan mampu membenci orang, meskipun dia tidak menjadi seperti yang kau mau. Sama seperti ibu, ketika atau seorang ayah, ketika anaknya tidak berlaku seperti yang seharusnya, dia berkata, engkau tetap anakku. Hanya satu yang mama atau papa minta, kau tetap harus jadi orang baik. Meskipun saat ini kau belum anak yang baik. Kasih ibu, kasih seorang bapak tidak akan membenci anaknya ketika anaknya gagal melakukan apa yang dianggap benar. Tapi orang yang dangkal akan berkata, dulu memang aku cinta, tapi sekarang aku benci betul dengan dia. Itu pasti kasih yang dangkal dan salah. Dan tidak berasal dari Bapa. Tinggallah di dalam aku, Yohanes 15:4, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tetaplah tinggal. Tetaplah menjalani kehidupan. Meskipun engkau merasa Allah jauh. Allah akan mengujinya dengan masa-masa yang rasanya seperti perpisahan. Seolah Allah telah meninggalkan atau melupakan engkau. Tapi dia seringkali berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 atau 13. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Dalam teks aslinya disebut sampai beberapa kali. Tidak dan tidak dan tidak dan tidak meninggalkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan gerejanya. Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara selama Anda tinggal di dalam Tuhan. Karena untuk memiliki hidupmu, dia membayar harga yang sangat mahal. Anda berharga. Karenanya dia membayar dengan nyawanya. Dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Meskipun engkau merasa Allah jauh dan melupakan engkau. Meski hal ini tidak enak dan menyakitkan, tapi sangat penting untuk perkembangan imanmu. Latih imanmu, bukan latih perasaan. Iman harus ditanamkan. Allah tetap Allah yang tidak pernah berubah. Allah ingin agar kita merasakan kehadirannya, tetapi Allah lebih suka kita mempercayainya daripada kita merasakannya.
Saya sering mengingatkan ini dalam penyembahan, dalam keseharian. Kadang kita rasa kita ingin bisa merasakan kehadiran Tuhan berjalan di sebelah kita. Kalau mungkin kita pegang tangan Tuhan dan Dia pegang tangan kita dan kita jalan. Tuhan, Kau ada di sini. Kalau Tuhan tidak bisa diimajinasikan, Tuhan mungkin bisa di dalam bentuk sesuatu benda. Entahkah salib, entahkah kitab suci yang kecil, dan kita kantongi dan kita berkata, Tuhan bersama saya. Beberapa orang melakukan itu untuk membantu dia meyakini Allah ada. Tapi ini sangat tipis yang kemudian membuat Anda memberhalakan benda-benda seperti itu. Beberapa orang mengkeramatkan kitab suci. Mau tiap kali baca dicium, tapi cuma dicium dan kemudian ditaruh lagi di lemari. Nanti dicintai jadi barang keramat, tapi nggak dibaca dan direnungkan. Dalam masa-masa yang sulit, cari Tuhan. Alkitabnya dibaca, direnungkan. Allah ingin kita bisa merasakan kehadirannya, tapi Allah ingin kita lebih mempercayai Dia daripada kita merasakannya. Inilah iman. Ini bukan tentang perasaan. Sebab iman menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11. Iman itu menyenangkan hati Tuhan. Anda tidak baca di dalam Alkitab satu pun ayat perasaan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena perasaan bisa goyang. Hari ini dikasih sesuatu, wah terima kasih. Kemudian ada berita yang jelek, sukacitanya bisa hilang. Ayub pernah mengalaminya dalam pasal 28 ayat 8-12. Kita tidak punya waktu membacanya. Daud juga pernah mengalaminya. Dan dari Markus pasal 15 tadi, kita baca tentang Yesus yang mengalaminya. Dia ditinggalkan, dia sendirian. Meskipun kasusnya berbeda, tapi prinsipnya sama. Dia menderita karena ditinggalkan Allah. Tapi Ayub bukan karena dalam konteks menebus dosa, tapi supaya Ayub naik kelas lebih tinggi. Daud juga mengalaminya, masa-masa yang sulit. Dan dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang agung. Bagian yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita bisa mengatasinya? Pasti curhat kepada Tuhan. Lebih dari Anda curhat di status. Ya, ada orang curhatnya di status. Bikin masalah lagi karena menyentuh orang lain. Jangan. Jangan biasakan curhat di status. Biarlah statusmu penuh dengan hal yang baik. Kalau Anda terus mau mengupdate status. Tapi jangan curhat hal-hal yang membuat orang lain membacanya jadi tersandung. Atau ada orang merasa terlukai dan orang akan mensomasi Anda. Karena ada undang-undang informasi dan teknologi elektronik. Anda nggak bisa hanya karena Anda punya HP, punya kuota, punya kemarahan, punya kejengkelan, punya kebencian, mencurahkannya. Kalau itu menyentuh orang lain, masalahnya jadi panjang. Kalau Anda punya masalah dan pergumulan, Filipi pasal 4 berkata, curahkan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Permohonanmu, doamu, kalau engkau mau meratap dan menangis, katakan kepada Tuhan. Dia mau menerimanya. Yakinlah bahwa Allah mampu menangani kebimbangan, keraguan, kemarahan, ketakutan, kesedihan, dan kebingungan Anda. Dia seperti bapak yang tahu. Ada anak yang sedang ngambek. Ada anak yang sedang merasa kecewa. Dia bapak yang tidak akan menghukum karena kita mengekspresikan curahan isi hati kita. Daud berkata begini dalam Mazmur 116 ayat 10. Aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Dia percaya meskipun tertindas. Sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara lihat, ini orang-orang yang mengekspresikan semuanya. Kebimbangan, kejengkelan, kemarahan, ketakutannya. Dan Allah tidak
menghukum mereka. Yesaya berkata, aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Dia menuduh dalam tanda petik Tuhan menyembunyikan wajahnya. Hanya itu pengertiannya. Tapi Tuhan gak marah. Karena memang Tuhan memalingkan wajahnya dari Israel. Karena mereka berdosa dan hendak dididiknya. Yang kedua sarannya adalah pusatkan perhatian kepada keberadaan Allah. Pusatkan pada sifatnya yang tidak pernah berubah. Kalau Anda merasa keadaan goncang, alihkan perhatianmu kepada Tuhan. Dari keadaan dan perasaanmu yang penuh dengan kebimbangan kepada karakter Allah yang tidak akan pernah berubah. Anda boleh berkata, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Aku percaya. Aku tertindas, aku terdesak, aku takut, tapi aku tetap percaya. Ingatkan kepada jiwamu. Jiwa itu pikiran, perasaan. Tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihimu. Kalau pagi ini kita makan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Ingatkan kepada jiwamu, pada pikiranmu. Allah baik dan Allah mengasihimu. Bahwa Dia tidak memberi semua yang kau minta. Dia tetap Allah yang mengasihimu. Percaya bahwa Allah menepati janji-janjinya. Dalam masa-masa yang gelap, jangan ragukan Allah dan janjinya. Bersandarlah pada firman-Nya. Jangan bersandar pada hatimu. Ya. Pada saat semua keadaanmu membuat engkau lemah, semuanya hanya bikin lemah. Tanya ini bikin lemah, lihat ini bikin lemah, lihat ini tawar hati. Kalau saat seperti itu, entahkah orang terdekatmu, suamimu, istrimu, orang tuamu bikin engkau lemah, bikin engkau tawar hati. Dan semua yang kau alami tidak masuk akal sehat. Harusnya begini, tapi ternyata begitu. Saya sudah begini, harusnya begini, tapi ternyata begitu. Saya sudah merencanakan yang baik, saya sudah buat yang baik. Kenapa terjadi begini? Nggak masuk sehat, nggak masuk akal sehat. Dan mungkin juga tidak terasa adil bagimu. Ada yang lebih buruk, ada yang lebih kacau, tapi dia baik-baik saja. Saya yang mau baik ini, ternyata saya justru banyak masalah. Tidak adil. Saat-saat seperti itu, katakan sama-sama, tetap kuat berpegang akan firman Allah. Anda nggak goyang. Semua membuat engkau tawar hati, bingung, bimbang, rasa tidak adil. Itu saat engkau menguatkan hatimu seperti Daud, menguatkan hati kepada firman Tuhan. Yang tidak boleh lupa, ingatlah apa yang Yesus telah perbuat bagimu. Seandainya Tuhan Allah tidak pernah melakukan hal yang lain. Seandainya, kalau Anda berani berkata begitu. Tuhan tetap layak menerima pujianmu seumur hidupmu, karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Yesus adalah Allah yang maha mulia. Dia rela jadi manusia dan telah mati bagimu. Dia tidak harus mati menanggung dosa saya dan saudara. Tidak ada kewajiban Yesus untuk mati bagi saya dan saudara. Tapi kalau dia melakukannya, karena dia mengasihimu. Paham ini Bapak Ibu? Jangan berkata, oh dia harusnya mati. Enggak. Anda yang harusnya mati. Saya yang harusnya mati karena dosa saya. Tapi kalau dia lakukan itu, karena dia mengasihimu. Jangan selalu hidup berdasarkan seharusnya. Banyak hal yang seharusnya. Anda tidak perlu tanggung. Anda tidak perlu pikul. Anda tidak perlu menderita. Tapi Anda mengalaminya. Karena Allah merancang hidupmu seperti itu. Seperti yang juga dialami dan dilakukan Yesus. Dan inilah alasan terbesar dan yang terutama mengapa kita menyembah dan mengasihi Tuhan. Karena dia telah mati. Seandainya dia tidak membuat engkau lebih kaya 10 kali lipat. Seandainya Tuhan tidak memberi semua yang kau minta. Seandainya kesehatanmu tetap seperti ini keadaannya. Seandainya dan seandainya. Anda ingat saja, dia telah mati bagimu. Seharusnya dia tidak perlu mati. Tapi dia kenapa mau melakukannya?
Sehingga kita punya sebuah dasar yang kuat untuk tetap mengasihi, menghormati, dan menyembah Tuhan. Terakhir, Yesus menanggung semua olok-olok hujat dan penderitaan yang begitu hebat. Bahkan ia sendiri menanggung kutuk karena dosamu, dan dia ditinggalkan Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa itu terjadi? Mengapa ia lakukan itu? Supaya engkau dibebaskan dari hukuman di neraka yang kekal. Supaya engkau bisa mengambil bagian dalam kemuliaannya selamanya. Yesus mati supaya kita hidup. Yang menanggung dosa supaya kita dilepaskan dari dosa. Yang memberikan segalanya dengan cara mengosongkan dirinya. Dia Allah, dia hampakan diri. Kita belum mengasihi Tuhan dengan mengosongkan diri. Tapi dia telah melakukannya. Kadang-kadang kita dalam melakukan kehendak Tuhan belum sampai begitu rendah. Karena kita berkata, ada harga diri aku nih. Yesus telah melepaskan harga dirinya. Dia melepaskan semua kealahannya. Dia mengambil rupa yang paling hina, paling rendah. Dan dia mati seperti seorang penjahat. Diperlakukan sebagai penjahat. Karena dia mengasihimu. Dia sudah melakukan segala-galanya. Mari kita baca yang terakhir ini. Semuanya itu sudah cukup untuk membuat kita memuji, menyembahnya, dan bersyukur seumur hidup kita. Mari kita berdiri. Saya berharap tidak ada lagi orang yang menggerutu. Tidak ada lagi orang yang berkata Tuhan tidak baik. Tidak ada lagi orang yang terus membiarkan kesusahan dan kesulitan membuat dia tidak pernah maju dalam langkah kehidupannya. Sementara musik menyiapkan musiknya, saya mengundang pelayan perjamuan. Yang di rumah juga mempersiapkan semuanya. Saya berharap kita semua, kepala keluarga atau ibu, memimpin di rumah masing-masing, mempersiapkannya dan nanti makannya bersama-sama dengan kita yang di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau telah memberikan tubuh-Mu, Engkau memberikan nyawa-Mu, meskipun Engkau tidak harus melakukannya. Semua karena Engkau mengasihi kami. Bagaimana mungkin kami melupakan kasih-Mu? Bagaimana mungkin kami membiarkan kesulitan dan keberatan hati kami menghalangi kami untuk menyerahkan hidup kami, sebab Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu kepada kami. Pagi ini ya Tuhan, baik kami di gereja maupun di rumah masing-masing, dimanapun kami, biarlah kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Berkati ya Tuhan, supaya setiap kami yang lemah beroleh kekuatan, yang sakit kami disembuhkan, yang berbeban berat kami dimampukan untuk memikul dan menanggungnya. Ada jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Iman kami bangkit pagi hari ini, besok dan seterusnya. Tatkala kami ingat akan Tuhan, Roh-Mu yang kudus membangkitkan roh kami dari kelemahan kami. Kami ingin mengembangkan iman kami, menumbuhkannya untuk berbuah-buah yang buahnya berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang di sekitar kami, bagi semua sesama di sekitar kami. Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini. Tatkala kami makan dan minum, kami diberkati, kami dipersekutukan dengan sengsara dan kematian Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa kami, dosa karena menggerutu,
dosa karena berkeluh kesah, dosa karena mengatakan Allah tidak baik dan seterusnya. Tapi pagi hari ini Engkau menolong kami dalam segala situasi kami. Kami bersyukur dan kami mau tetap memandang Tuhan dan melekatkan jiwa kami kepada Tuhan. Basuh kami dengan darah yang kudus dari segala dosa dan kenajisan, dari segala kejahatan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biar tubuh kami, jiwa kami, roh kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami mau menyatu dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu pagi ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah Bapak Ibu yang di rumah juga sudah mempersiapkannya? Dan kita semua yang di sini, mari kita mengangkat roti kita ke hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, sekali lagi kami bersyukur. Biarlah persekutuan kami di dalam perjamuan ini menyatukan iman kami kepada Tuhan dalam sengsara, kematian, sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapa, basuh kami, sucikan kami, dan berkati kami dengan roti dan anggur ini. Dalam nama-Mu yang kudus, terima kasih banyak Bapa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan ke depan. Saya menunggu kalau masih bisa membukanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari kita semua berterima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Terima kasih buat pengampunan dan pemulihan Tuhan. Buat kekuatan yang baru, buat kesembuhan, buat keselamatan, buat berkat-berkat bagi roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Buat berkat-berkat yang surgawi yang Tuhan curahkan ke atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun anak-anak-Mu pagi hari ini berada. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Penuhi kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Tuntun kami di jalan-jalan yang Kau kehendaki. Dewasakan kami untuk terus bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau pada akhirnya. Terima kasih banyak Bapa. Berkati semua kami di sini yang di rumah. Pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami. Terpujilah. Kami mau mengakhiri doa kami di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Yesus yang telah mati dan bangkit. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah, Bapa kita yang mengasihi kita. Penyertaan dan persekutuan di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita dalam kuat kuasa Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita semua dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia, untuk menikmati perjamuan yang baru di kerajaan Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.